Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 LKMMTD tahun 2020 ingin sharing kepada teman-teman semuanya tentang permasalahan yang sering banget kita alami. Nah, video ini cocok banget buat teman-teman semuanya, baik dari kalangan organisasi, kalangan aktivis, maupun dari teman-teman semuanya yang tidak bergabung dengan organisasi sekalipun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Karena pada dasarnya manajemen waktu ini sangat penting banget buat kita, buat para kalangan teman-teman yang bergabung di organisasi. Nah, selain kita dituntut oleh orang tua untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, kita juga harus dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan contohnya yaitu berorganisasi. Pada pembahasan kali ini yaitu manajemen waktu, kita akan membahas tentang waktu. Tentunya teman-teman semua udah tahu dong bahwa waktu itu tidak dapat diulang, waktu tidak dapat diperpanjang, diperpendek, maupun waktu itu nggak bisa dipercepat maupun diperlambat. Nah, oleh karena itu, pada materi kali ini, pada pembahasan kali ini, kita akan sharing nih tentang pengertian manajemen waktu, kemudian manfaat dan tujuan dari manajemen waktu, kemudian yang ketiga kita akan sharing gimana sih ketika kita tidak dapat memanajemen waktu kita dengan baik. Dan yang poin keempat, menurutku ini yang paling penting. Jadi buat teman-teman semuanya, tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Karena pada pembahasan nomor 4 ini, kita akan sharing tentang tips and trick gimana sih kita memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, aku nggak mau basa-basi lagi. Pokoknya buat teman-teman semuanya, tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Karena bener-bener ini tuh solusi kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, langsung aja, yuk! Manajemen waktu adalah proses pengendalian dan perencanaan secara sadar terhadap waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Menggunakan waktu secara efektif dapat memberikan seseorang kelebihan dan pilihan untuk menentukan kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Selanjutnya, manajemen waktu juga memiliki manfaat dan tujuan loh. Apa sih manfaat dan tujuan manajemen waktu? Pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Sebuah manajemen waktu yang baik dapat membawa fokus dan perhatian kamu pada target pencapaian. Sehingga kamu tidak akan kebingungan ketika menentukan prioritas jika kamu memiliki manajemen waktu yang tersusun dengan baik. Oke, selanjutnya itu poin kedua yaitu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Wow, panjang banget. Oke, jadi gini, ketika pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentunya akan memberikan rasa puas secara pribadi dan memberikan sisa waktu luang yang banyak untuk diri sendiri dan kita dapat mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Oke, selanjutnya itu poin ketiga yaitu mengurangi kadar stres dan tekanan. Siapa nih di antara kalian yang sering stres atau tertekan? Mungkin kalian itu kurang mahir dalam manajemen waktu. Jadi dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres, dan tekanan. Di samping itu, kalian juga dapat merevisi pekerjaan sebelumnya yang kalian rasa kurang, tentunya dengan lebih cermat dan tanpa rasa khawatir. Oke, mari kita lanjutkan ke poin 4 atau poin terakhir. Di poin ini adalah mencapai target dan tujuan. Jadi, target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju akan lebih jelas dan terselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, itu tadi guys, manfaat manajemen waktu. Namun, jika kita tidak bisa melakukannya dengan baik, hal itu juga akan berdampak buruk loh. Lalu, apa saja sih dampak buruknya? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, jadwal jadi berantakan.
Jadwal yang berantakan itu dikarenakan kurangnya efektivitas kita dalam membagi waktu loh. Resikonya ada saja beberapa deadline yang mungkin terlewat atau bahkan tidak terkerjakan karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. So guys, pintar-pintar lagi dalam membagi waktu. Lalu yang kedua yaitu menurunnya produktivitas. Buruknya manajemen waktu dapat menyebabkan kurangnya fokus dan perhatian kita, sehingga apa yang kita targetkan menjadi menurun dan produktivitas kita juga menurun. Akibatnya pekerjaan yang kita lakukan menjadi kurang maksimal atau tidak berkualitas. Dan yang ketiga yaitu lalai dalam pekerjaan. Selalu menunda-nunda pekerjaan juga merupakan salah satu bentuk kurangnya efektivitas kita dalam membagi waktu. Akibatnya banyak pekerjaan jadi terbengkalai atau bahkan tidak terselesaikan. Yang keempat yaitu terlalu menyibukkan diri. Memiliki sebidang aktivitas dan pekerjaan yang mungkin saling bertabrakan sehingga tidak ada satupun pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan baik, dengan lancar, dan dengan benar. Sehingga akibatnya mungkin kita menjadi kewalahan atau bahkan kebingungan untuk memilih mana sih pekerjaan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Itu dia beberapa dampak dari manajemen yang buruk ya teman-teman. Nah, di sini kami juga punya tips and tricksnya untuk bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar. Nah, pasti penasaran ya? Oke, langsung saja. Yang pertama, tetapkan tujuan dengan benar. Tetapkan tujuan yang dapat dicapai oleh teman-teman dan dapat diukur oleh teman-teman sendiri. Nah, pastikan tujuan yang teman-teman tetapkan itu adalah spesifik, terukur, dapat dicapai, dan pastinya tepat waktu dong. Yang nomor 2 itu prioritaskan dengan bijak. Salah satu habit dari ketujuh habit yang dikembangkan oleh Covey 2004 itu sebagai kunci keberhasilan yang sangat efektif, yaitu adalah tentang mendahulukan yang utama. Nah, jadi prioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi ya teman-teman. Contohnya, kalau kita punya tugas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu full semua tugas. Nah, sekarang tuh hari Minggu, sekarang hari Minggu gitu. Nah, harusnya teman-teman bisa dong menempatkan mana yang harus didahulukan. Jadi, otomatis kan hari Senin itu yang pertama. Nah, teman-teman harus mengerjakan tugas hari Senin itu dahulu, prioritaskan yang terlebih utama, seperti itu. Lanjut yang ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Menetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan tugas membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih fokus terhadap tugas tersebut. Jadi tidak menunda-nunda waktu dan juga bisa mengefisienkan waktu. Jadi tidak menunggu-nunggu, nanti jadinya mepet deadline, pusing, nangis deh gitu. Oke, tips dan trik yang keempat adalah membuat jadwal. Nah, di sini kita membuat jadwal keseharian kita tuh dari awal bangun tapi dari setiap jadwal tersebut kita buat jeda waktu antara 5 sampai 10 menit. Nah, di situ apa fungsinya? Untuk jika misalnya ada sesuatu yang mendadak atau mendesak atau lebih dari ekspektasi yang kita buat, nah, kita ada space waktu untuk tidak mengacaukan jadwal yang telah kita buat. Terus yang kelima yaitu hapus tugas atau hapus agenda yang sekiranya itu tidak penting gitu. Nah, atau tentukan prioritas. Jadi dari agenda-agenda yang telah kita buat tadi, kita tentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, setelah itu dari tentukan prioritas-prioritas yang dilakukan, kita hapus bagian-bagian yang sekiranya kurang penting gitu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk kita bisa memilah dan memilih waktu agar kita juga tidak menjadi terlarut-larut agenda-agenda kita, agar bisa waktu juga untuk jadi istirahat bagi tubuh kita. Nah, setelah itu juga itu berfungsi untuk
agar kita bekerja lebih efektif dan lebih produktif. Nah, jadi percuma kalau misalnya kita full sibuk jadwal segala macam, tapi nggak efektif. Jadi lebih baik menjadi orang yang efektif, produktif, memiliki kegiatan yang produktif daripada menjadi orang yang pasif. Lalu yang keenam itu mulai bekerja lebih awal. Jadi itu tadi nyambung ke poin yang keempat, kita merancang jadwal dari pagi. Jadi kita mulai bekerja itu lebih awal, maksudnya kita bekerja itu udah harus dari awal. Kita merencanakan, sudah merencanakan. Nah, dan juga itu bisa menjadi mengantisipasi kita agar kita tidak terlalu tadi, tidak mengacaukan hal-hal yang lain dan lebih produktif. Oke. Yang ketujuh, memproteksi waktu. Menurut Alan, sekarang butuh editing mencatat kunci yaitu atau memiliki pendirian atas waktu tersebut. Misalnya, kita memiliki tugas dari jadi akan sudah kita misalnya tugas lebih ada itu benar-benar memiliki komitmen kepada diri kita sendiri bahwa kita itu harus selesai tepat waktu. Jangan menunda tugas karena menunda itu akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir, waktu istirahat. Yang kesembilan ini sangat penting. Waktu istirahat. Kita juga harus memiliki waktu istirahat. Meskipun itu memiliki banyak waktu istirahat. Sudah istirahat tersebut mengembangkan ide dan Oke teman-teman semuanya, itu tadi sharing dari kami kelompok 9 LKMMPD tahun 2020 tentang manajemen waktu. Nah, harapan dari kami setelah melihat video ini tentunya teman-teman semuanya lebih baik lagi dalam memanfaatkan waktu dan tentunya teman-teman semuanya tambah semangat lagi, oke? Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, cukup sekian, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.